Puji Tuhan, kita telah masuk di kitab Matius dan tidak kebetulan kita tepat membaca tentang kelahiran Yesus, dan merupakan bagian yang kita dapatkan lebih dahulu daripada semua yang lain, bahwa kita diberi kesempatan untuk menyambut bayi Yesus itu. Amin. Amin. Kita diberi kesempatan untuk menikmati arti Natal itu yang lebih dahulu, karena kita bisa berkata bahwa segala yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita merupakan karya mutlak. Itu yang hari Minggu kemarin kita baca, mutlak dikerjakan oleh Allah. Kerjaan yang sangat sempurna tanpa bantuan tangan manusia. Natal tidak berbicara tentang bagaimana keluarga yang hebat, keluarga Yusuf dan Maria, hingga mereka terpilih menjadi keluarga untuk melahirkan Yesus sebagai anak Natal. Natal tidak berbicara tentang gembala-gembala yang diberi kesempatan pertama berjumpa dengan Yesus. Natal tidak juga berbicara tentang bagaimana orang-orang Majus itu dapat memberikan persembahan-persembahan yang hebat, emas, kemenyan, dan mawar. Natal juga tidak bicara tentang keluarga Imam Besar Zakaria yang membuka jalan bagi kelahiran Yesus. Tetapi Natal berbicara tentang karya besar Allah bagi kita, yang merupakan bukti nyata bahwa kalau bukan karya Natal, tidak seorang pun akan diselamatkan. Dan ini merupakan satu bukti benar bahwa Allah telah mengambil prakarsa untuk menyelamatkan manusia dan menjadi umatnya kembali. Itu sebabnya di seluruh peristiwa Natal ditegaskan kepada Yusuf, anak yang ada dalam rahim Maria itu dari Roh Kudus. Pasal 1 ayat 20. Bukan dari kehendak seorang laki-laki. Yohanes 1 ayat 13. Mutlak 100% karya Allah. Sebab ketika keluarga Imam Besar Zakaria berkata, kami mandul, kami itu kedua suami istri, kami mandul, sudah lanjut usia kami dan kami mandul. Tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ingin disampaikan oleh firman Allah bahwa Allah berkarya di atas kemustahilan. Allah berkarya di atas ketidakmungkinan. Mustahil, tidak mungkin. Tetapi kita boleh melihat bahwa Natal berbicara tentang kemustahilan yang dibuktikan Allah menjadi nyata. Ada keluarga Imam Besar Zakaria yang mandul. Mereka punya seorang anak laki-laki. Siapa namanya? Yohanes. Begitu pula dengan Maria dan Yusuf, belum bersetubuh, belum menikah. Tetapi mereka mendengar malaikat berkata, anak yang ada dalam kandungan Maria itu berasal dari Roh. Mustahil. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, sebab Natal berbicara tentang wujud kuasa Allah di atas hidup manusia. Dan itu yang Allah buktikan di antara bangsa Israel.
sampai kelahirannya di kandang Bethlehem, ditempatkan di atas palungan binatang. Tetapi kita kembali memperhatikan, walaupun tidak mungkin, kita melihat semua orang dituntun oleh bintang sampai tiba di rumah penginapan itu. Tidak ditemukan di salah satu kamar di rumah penginapan. Mustahil kayaknya masa raja tidur di palungan. Tapi itu yang diambil oleh Allah. Besar. Tidak ada sesuatu yang dapat mereka buat. Pembantaian anak-anak laki-laki di Mesir terdengar kepada Yusuf. Tapi sebelum pedang Herodes datang, Allah singkirkan Yusuf dan Maria beserta anaknya lari ke Mesir. Allah berikan tempat di mana keluarga Yusuf terpelihara di Mesir selama Herodes hidup. Tidak ada keluarga, tidak ada seorang pun di sana, tidak ada sahabat asing bagi keluarga Yusuf. Tapi Allah sanggup memelihara. Begitu banyak peristiwa yang terjadi, bukan hanya sekedar cerita. Kita nggak butuh kisah kalau itu cuma cerita. Tapi kita butuh apa sih aplikasinya untuk hidup kita? Apa arti untuk hidup kita? Natal adalah jawaban bagi kita untuk segala peristiwa yang kita alami. Apakah saudara sedang menghadapi keadaan yang jalan buntu? Saudara tidak menemukan jalan keluar. Kita baca tadi ada jalan lain yang ditunjukkan Allah kepada orang Majus ini. Ketika Maria dan Yusuf harus berhadapan dengan keadaan yang mustahil, maka Maria cuma dapat menjawab perkataan malaikat, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki." Yusuf tidak berusaha merusak rencana Allah ini, dan dia bangkit dan dia kembali boleh dikatakan menjilat lidah kepada Maria. Dia ketok pintu Maria dan ia bertanya, "Maukah engkau menjadi istri?" Yusuf membawa Maria yang entah dibawa kemana. Maria pun mereka berjalan bersama dan tiba di Bethlehem, dan tepat waktunya untuk bersalin. Ada banyak hal yang mustahil, sampai kepada segala kebutuhan pangan, pakai papan kita dipelihara oleh Allah. Ini Natal, saudara. Yusuf tidak perlu berpikir nanti di sana makan apa kita. Yusuf tidak perlu berkata tak ada keluarga kita di sana. Bagaimana kalau mereka kenali kita yang bukan penduduk Mesir? Karena sudah dikatakan nenek moyang kita bahwa penduduk atau keluarga Yusuf adalah seorang penggembala. Dan orang-orang Mesir tidak mau bersanding, duduk bersama dengan penggembala-penggembala. Takut ketularan miskinnya. Tetapi Allah justru balik. Ia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin jadi kaya. Itu Natal. Allah polakan, Allah balikkan keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah balikkan keadaan yang sukar. Allah balikkan jawaban-jawaban doa yang pasti Allah sediakan. Dan Allah tidak pernah mengecewakan kita. Kitalah orang-orang yang berbahagia, karena hari ini
kita lebih dahulu merayakan Natal. Di pagi ini kita dapat duduk dan sujud di hadapan Allah. Saya ingin lebih banyak waktu kita berlutut pagi ini. Saya ingin kita menikmati persekutuan dengan Allah adalah hadiah terbesar bagi kita. Persekutuan dengan Allah memberi ketenangan kepada jiwa kita menghadapi sepanjang hari dengan segala kesibukan kita. Tapi Allah ingin memberikan damai sejahtera di hati kita, tidak terpengaruh dan terpolusi dengan keadaan-keadaan di sekeliling. Tapi Allah memberikan damai di hati kita. Bukan kue Natal, bukan panganan Natal, bukan apa yang indah, apa yang sangat menarik di dapur yang sudah dipersiapkan untuk makan besar hari ini. Tiap-tiap keluarga bisa menyajikan hidangan yang sangat lezat. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang sediakan berkat bagi kita. Bukan cuma bagi kita, itu doa kita pagi ini. Hingga seluruh jemaat Tuhan sore nanti diberkati Allah. Hingga tidak ada seorang tamu pun yang pulang dengan kecewa. Kok cuma begini? Karena Allah jadi hadiah terbesar, dan itu dirasakan oleh mereka. Kita orang yang diberi kesempatan berdoa lebih dulu, mendoakan acara sebentar dengan sepenuhnya. Udara di atas, cuaca udara menantang kita, tapi Tuhan tidak pernah tuli mendengar doa kita. Dia selalu menjawab doa. Kita bisa minta Tuhan beri cuaca udara yang baik, supaya tidak seorang pun berkata, aduh hujan, maaf gak bisa datang. Kita sudah sebarkan undangan yang telah kita doakan, dan kita yakin Tuhan yang kirimkan mereka untuk dapat menikmati berkat-berkat Allah. Kita tahu bahwa Tuhan memberkati kita. Jangan lupa keluarga kita. Jangan persiapkan, wah harus baju baru. Lalu yang gak baju baru, gak usah kebaktiannya kita. Habis gak punya baju baru sih kita. Saya juga gak punya baju baru, saudara. Udah kebanyakan yang diurus, udah gak sempat ngurus diri saya sendiri. Gak penting. Amin. Gak pakai baju baru pun jadi. Cuma sayang, saya gak bisa pakai jubah. Gak disetrika sama Martina jubah saya. Gak ada nama. Yang penting ada Yesus di hati kita. Amin. Kita tinggalkan semua yang tidak penting itu, dan kita mengarahkan kepada satu yang penting. Aku ingin berjumpa dengan Yesus. Dan kita tahu kita diberkati Allah. Mari kita berdoa.